وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita, memberikan kesehatan dan juga memberikan taufik. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka kita talabul ilmi syar'i, kembali mempelajari tauhid, mempelajari hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan atau 3 prinsip yang utama yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Kita sampai atau masih pada pembahasan tentang muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebelum beliau menyampaikan tentang 3 prinsip tersebut, yaitu ketika beliau mengatakan i'lam rahimakallahu, ketahuilah, pelajarilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu, mempelajari ilmu. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah bersabar, berdakwah. Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu. Dan yang keempat adalah bersabar ketika mendakwahkan ilmu. Lalu dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang kalimat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan i'lam, ya, ketahuilah, pelajarilah, yaitu apa? Ketahuilah ilmu, pelajarilah ilmu. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya, ilmu. Dan lawannya adalah al-jahlu. Al-jahlu. Apa al-jahlu? Bodoh. Kemudian al-jahlu itu ada 2. Yang pertama jahlun basit dan yang kedua jahlun murakkab. Jahlun basit adalah kebodohan yang sederhana, yaitu adamul idraki bil kulliyah, tidak mengetahui sama sekali, tidak ada pengetahuan sama sekali terhadap sesuatu, itu namanya jahlun basit. Kemudian yang kedua adalah jahlun murakkab. Artinya adalah kebodohan yang double atau kebodohan kuadrat, bodoh yang kuadrat.
Apa itu bodoh yang kuadrat? Yaitu idrakus syai'i ala khilafi ma huwa alaihi, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu akan tetapi pengetahuannya itu menyelisihi atau berkebalikan dengan hakikat yang sebenarnya. Itu al-jahl. Dan ini yang paling tercela, kebodohan yang murakkab. Ya. Adapun jahlun basit itu asalnya manusia. Asalnya manusia itu jahil, tidak mengetahui sama sekali. Ya, lalu Allah berikan penglihatan, Allah berikan ilmu. Ya. Tetapi orang yang jahil maka diwajibkan untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Adapun kebodohan yang kuadrat ini sangat tercela. Kebodohan yang double, ganda. Pengetahuan terhadap sesuatu, tetapi pengetahuan tersebut menyelisihi yang kenyataannya, menyelisihi yang sebenarnya. Maka jahlun murakkab ini, ya, dia merasa mengetahui sesuatu padahal dia tidak mengetahui sesuatu itu. Atau para ulama menyebutkan bahwa jahlun murakkab itu adalah dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak tahu. Dia tidak mengetahui, dia tidak tahu. Kalau misalnya jahil yang biasa itu kan apa? Dia tahu kalau dia tidak tahu, maka dia diam. Tapi kalau jahlun murakkab, dia tidak mengetahui kalau dia tidak tahu. Dia tahunya kalau dia tak tahu, tetapi itu salah. Di sini kita contohkan kalau seandainya ya ada kalau jahlun basit itu atau kebodohan yang sederhana, ketika ditanya 1 tambah 1 berapa? Enggak, dia nggak tahu. Enggak tahu. La adri, nggak tahu. Kalau 1 tambah 1 2 itu ilmu. Ya, dia tahu dan pengetahuan itu sesuai dengan yang sebenarnya benar 2. Nah, orang yang jahil dengan jahlun basit, ketika ditanya 1 tambah 1 berapa? Tidak tahu, sudah. Maka dikasih tahu, hanya 2. Tetapi orang yang jahlun murakkab, ketika ditanya 1 tambah 1 berapa? 3. 3. Yang benar 2, tetapi dia jawab 3. Dan contoh-contoh yang lainnya. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Kemudian, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kata Syekh Shalal Fauzan, du'aun laka birahmati. Ini adalah doa yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab ini, bagimu, ya. Jadi orang yang dia mempelajari kitabnya didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Orang yang membaca kitabnya didoakan dengan doa rahmat. Fa idza rahimakallahu fa innaka takunu sa'idan biha fid dunya wal akhirah. Doa tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmat kepada orang yang didoakan. Ini kan apa? Masya Allah, sesuatu yang paling terbaik. Maka apabila Allah merahmati kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sesuatu yang paling berharga kecuali doa. Hanya saja terkadang orang itu apa? Doa itu biasa saja, Pak, ya, nggak ada nilainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan. Tetapi dianggap biasa saja. Kalau diberikan harta, barulah nilainya sangat tinggi. Ya.
Coba kalau seandainya ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab memang, Waalaikumsalam. Tapi itu hal yang biasa, seakan-akan biasa. Tapi kalau ada orang yang memberikan kita uang 1 juta, lebih senang kepada orang yang berikan 1 juta atau kepada orang yang berikan salam? Dua-duanya, masya Allah. Enggak, ini milih Pak. Ya, kebanyakan orang pasti ya Pak, masya Allah, dia fulan baik, dia nggak baik, karena cuma memberikan salam. Yang satu nggak memberikan salam. Padahal yang memberikan salam, dia mengucapkan doa, mendoakan dengan apa? Memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada nilai itu, 100 juta. Bahkan 100 juta mungkin. Apa? Mendoakan keselamatan agar Allah memberikan apa? Keselamatan. Keselamatan lebih tinggi nilainya daripada sekedar uang, harta. Banyak orang sekarang apa? Dulu orang itu sehat, ya. Dia sehat mencari ilmu untuk mencari harta. Sekarang dia apa? Punya harta untuk mencari sehat, ya. Setelah harta didapatkan, dia dengan hartanya untuk mencari sehat, berobat, pakai uang, iya. Tapi doa keselamatan, doa rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, dan juga doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Apa itu berkah? Kebaikan yang sangat banyak. Berkah itu kebaikan yang sangat banyak. Ya. Ini jemaah sekalian. Maka apabila Allah sudah merahmatimu, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Idza dakhalta fi rahmatillah, apabila engkau masuk ke dalam rahmat Allah, wa hada du'aun min 'alimin jalilin wa rajulin salihin. Apalagi ya doa ini adalah doa yang diberikan dari seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang mulia, seorang yang soleh. Yurja lahul qabulu insyaallah, yang diharapkan bahwasanya doa tersebut itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang mempelajari kitab ini termasuk yang didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang beliau adalah seorang ulama yang kita ketahui tentang keilmuan beliau, tentang dakwah beliau, dan beliau juga orang yang soleh. Bagaimana kalau seandainya yang mendoakan orang yang soleh, maka sangat mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa hendaklah sesama muslim itu saling mendoakan. Terutama mendoakan ketika an-dhahril ghaib, ya, ketika tidak mengetahui atau tidak saling mengetahui, mendoakan saudaranya fulan, mendoakan saudaranya, ya Allah, ya rahmati fulan, ampunilah dosa-dosanya, mudahkanlah urusannya. Ya, ini sangat dianjurkan sesama muslim untuk saling mendoakan. Qauluhu yajibu, kemudian ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yajibu, wajib. Mempelajari, wajib atas setiap muslim mempelajari 4 permasalahan. Kata beliau, al-wajib wa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita mengenal ya tentang hukum-hukum syar'i. Di dalam Islam, hukum syar'i itu ada berapa? 5. Yang disebut dengan hukum taklifi. Ada 5. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua apa? Sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah atau halal. Ini hukum dalam Islam. Ya, jadi hukum dalam Islam atau berkaitan dengan hukum taklifi ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah.
atau halal. Nah, kata beliau, annahu yajibu, bahwasanya wajib. Apa yang dimaksud dengan al-wajib di sini? Wajib adalah dari sisi hukum syar'i ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yaitu sesuatu amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan berdosa. Itu yang kita kenal dalam ilmu fikih. Ya, wajib itu adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau enggak dikerjakan berdosa. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan bahwa hukumnya wajib. Artinya berpahala kalau dikerjakan dan berdosa kalau ditinggalkan. Ini wajib. Nah, kebalikan dari wajib adalah sunnah. Atau yang di bawahnya wajib adalah sunnah. Atau disebutkan al-mustahab. Sering disebutkan dengan mustahab. Sunnah itu mustahab. Kemudian juga dengan istilah mandub. Kemudian juga dengan istilah nafilah. Pernah dengar nafilah, salat nafilah? Ya. Kemudian juga ada istilah tatawwu. Tatawwu. Ini sama dengan hukumnya sunnah. Apa hukum sunnah? Sunnah adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini hukum syariat dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini imma hukumnya wajib, imma hukumnya sunnah. Ya, kalau wajib jelas Pak ya. Salat 5 waktu hukumnya wajib, fardu. Ya, kemudian apalagi puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Ini hukumnya wajib, dan wajibnya ini adalah wajib ain. Nah, wajib ada 2. Ada wajib ain, ada wajib kifai atau wajib kifayah. Kalau wajib ain atau dengan istilah fardu ain, itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap individu kaum muslimin, kepada setiap individu pribadi, wajib pada setiap muslim. Ya, seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak bisa digantikan oleh orang lain. Itu fardu ain atau wajib ain. Adapun fardu kifayah, maka kewajiban yang Allah wajibkan kepada sebagian kaum muslimin, enggak semuanya. Kalau sebagiannya sudah mengerjakan, maka gugur dosa dari yang tidak mengerjakan. Ya, artinya apa? Kewajiban yang bersifat kolektif, tetapi enggak kepada semuanya. Kalau seluruhnya mengerjakan, bagus. Tapi kalau hanya sebagian yang mengerjakan, ini sudah gugur dosa dari yang tidak mengerjakan. Tapi kalau seluruhnya enggak mengerjakan, maka berdosa. Contohnya apa? Salat jenazah, memandikan, ya, menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang meninggal di satu kampung, lalu enggak ada yang mensolati, sudah, dia muslim, ya, dia masih muslim, kemudian mencuri, biasa, kemudian apa? Dibakar, ya. Ya sudah, mencurinya apa? Motor lagi, ya, mencuri motor, dibakar, sudah, nggak ada yang mau mensolatkan, padahal dia muslim, belum kafir, ya, mencuri itu dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, masih muslim. Kalau tidak ada yang mensolati, ya, menguburkan, mensolati, ya. Kalau menguburkan pasti dikuburin, ya. Ada bau kalau nggak dikuburkan. Kalau tidak ada yang mensolatkan, maka apa? Satu kampung semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang mensolati 1 orang, 2 orang, ya, maka gugur dosa dari yang lainnya. Yaitu mengurus jenazah. Ya. Kemudian juga termasuk diantara yang hukumnya fardu kifayah menuntut ilmu, misalnya mempelajari bahasa Arab, ya, mempelajari bahasa
Arab, kemudian mempelajari ilmu tajwid, itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang mempelajarinya. Nanti untuk didakwahkan, disampaikan. Kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka berdosa. Termasuk belajar kedokteran misalnya. Ya karena apa? Kedokteran bermanfaat untuk kaum muslimin. Harus ada sebagian yang mempelajarinya. Kalau tidak ada, semuanya berdosa. Ini hukum fardu kifayah. Kemudian sunnah, apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, maka kita ketahui banyak diantara sholat, ya, ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ya, ada sedekah yang sunnah, dan ada banyak amalan-amalan yang sunnah. Ini kata beliau, wal mustahabbu huwa ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Adapun haram, ya, apa itu haram, Pak? Haram apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi apabila seseorang dia meninggalkan perkara yang haram, dia dapat pahala. Tetapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mau mencuri, dia tinggal ingat haram, dapat pahala dia. Dapat pahala. Berzina, mau berzina, kemudian apa? Dia takut kepada Allah, itu haram. Dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua, yang salah satu di antaranya ya berdoa kepada Allah, saya dahulu punya apa? Punya sepupu wanita yang sangat cantik. Ya. Dan ketika itu sepupu wanita tersebut datang kepadanya ingin meminta bantuan. Ya, minta bantuan uang. Lalu ingin dia berikan dengan berikan syarat apa? Ya, mau berzina dengannya. Lalu ketika hampir berzina, maka dia batalkan. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia enggak jadi. Ya. Nah, dengan sebab amal tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya saya meninggalkan perbuatan zina itu karena engkau ya Allah, maka geserlah batu yang menutupi pintu gua ini lo bergeser. Jadi meninggalkan perkara yang haram itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila mengerjakan maka berdosa. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh adalah apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan bila dikerjakan tidak berdosa. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Ya. Berbeda dari yang haram. Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ini makruh, ditinggalkan dapat pahala. Kemudian apabila dikerjakan tidak masalah. Misalnya makan bawang putih, ya, makan jengkol, makruh umur. Ya, makruh, ya. Karena apa? Bisa membuat bau yang tidak sedap. Coba orang makan jengkol dari, misalnya makan jengkol petai kemudian kencing di kamar mandi atau WC masjid, bau enggak? Mengganggu orang, ya. Atau menyebabkan dia masuk kemudian ke dalam masjid, ya, menjadikan apa? Malaikat itu menjauh. Ini makruh. Kalau ditinggalkan dia dapat pahala, tapi kalau dia lakukan apa? Tidak berdosa. Kemudian yang terakhir adalah al-mubah atau halal, boleh. Ya. Yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan dan ditinggalkan enggak dapat pahala dan enggak dapat dosa. Dikerjakan enggak dapat pahala, enggak dapat dosa, ditinggalkan juga enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Apa contohnya? Tidur mubah. Tidur. Makan, ya. Kalau nggak makan dosa, Pak?
Maka dapat pahala minum, ya, bermain, ya, termasuk bekerja. Tetapi bisa mendapatkan pahala apabila diniatkan, ya, untuk apa? Menopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal tidur supaya apa? Bisa bangun malam untuk sholat. Ya. Tidur supaya bisa bangun malam untuk olahraga, hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau dia niatkan agar badannya menjadi sehat, supaya dia bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah, maka bisa menjadi apa? Ibadah yang berpahala. Jadi al-ahkam asy-syar'iyyah itu ada 5 tadi. Yang pertama apa? Wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah atau halal. Faqauluhu yajibu, yani anna hadzal amra laysa huwa minal mustahab wala minal mubah, bal huwa minal wajib al-ain. Maka ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ketika beliau mengatakan bahwasanya wajib, yakni perkara ini adalah perkara yang hukumnya wajib untuk dikerjakan, bukan hukumnya sunnah. Bukan hukumnya sunnah, bukan juga hukumnya mubah. Artinya apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti perkara yang wajib harus dikerjakan, nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, ini perkara yang akan disampaikan oleh beliau, perkara yang harus dikerjakan, karena berdosa apabila ditinggalkan. Fa idza tarakna ta'alluma hadhihi al-masaili fa innana na'thanu. Apabila kita tinggalkan mempelajari 4 masalah ini, karena mempelajari 4 masalah ini adalah hukumnya wajib, dan apabila kita meninggalkannya maka kita berdosa, kata beliau. Kita berdosa. Kenapa? Li'anna hadza sya'nul wajib, karena ini hukumnya wajib. Maka barang siapa yang enggak mempelajari 4 perkara ini, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yakul yustahabbu lana atau yustahsanu lana. Beliau tidak mengatakan disunahkan bagi kita. Bal qala yajibu alaina wujuban. Akan tetapi Syekh mengatakan wajib bagi kita. Wal wujubu maknahu al-hatmu man tarakahu ya'tam. Dan kewajiban itu, wajib itu maknanya adalah harus. Barang siapa yang dia meninggalkannya maka berdosa. Ini kata Syekh Shalal Fauzan. Wa li anna al-ilma la yuhsalu alaihi illa bita'allum. Karena ilmu itu enggak bisa kita peroleh kecuali dengan belajar. Ya. Wajib kita yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin mengenal Allah kecuali dengan apa? Belajar. Mengenal Allah hukumnya wajib, maka wasilah sarana untuk mengenal Allah yaitu dengan belajar menjadi hukumnya wajib. Sarana yang menghantarkan kepada yang hukumnya wajib, maka sarana itu hukumnya wajib. Contohnya Pak, ya. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Di antara ya syarat sahnya salat kan menutup aurat. Ya, menutup aurat. Berarti harus pakai baju. Kalau orang nggak punya pakaian, dia punya uang, maka dia wajib beli baju pakaian. Kenapa? Karena menutup aurat hukumnya wajib. Dan dia nggak mungkin bisa menutup aurat kecuali dengan membeli pakaian. Maka membeli pakaian, membeli baju hukumnya wajib. Membeli baju hukumnya wajib. Oleh karena itu, ya, seorang suami, seorang ayah, dia membelikan pakaian untuk anaknya menutup aurat, membelikan pakaian istrinya untuk menutup aurat, berpahala tidak? Besar pahalanya. Ya, besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna al-ilma la yuhsalu alaihi illa bita'allum.
Karena ilmu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Wa ta'allumu yahtaju ila inayatin wa juhdin wa waqtin. Akan tetapi belajar ilmu, menuntut ilmu itu dibutuhkan perhatian, dibutuhkan kesungguhan, dan dibutuhkan waktu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bermatan, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena sesungguhnya seseorang dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Kita dilahirkan dalam keadaan la ya'lamu syai'an, la na'lamu syai'an, enggak tahu sama sekali. Maka wajib untuk belajar. Dan belajar itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan waktu, dibutuhkan biaya, dibutuhkan 6 hal, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Saya akan sampaikan kepadamu dengan jelas. Dzakaun, kecerdasan. Artinya semua orang cerdas. Ya, selagi dia tidak apa? Safih, tidak idiot, maka dia punya kecerdasan. Wa hirsun, yang kedua punya semangat. Wa ijtihadun, yang ketiga bersungguh-sungguh. Wa bulghatun, yang keempat punya bekal. Ya, apa? Buku untuk menulis, pulpen, ya, kemudian ongkos, ya, bulghatun. Wa suhbatu ustadin. Kemudian apa? Belajar kepada seorang ustad. Wa tulu zaman. Dan belajar itu butuh waktu yang panjang. Butuh kita untuk menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau belajar bahasa Arab ke pedalaman Baduy Arab belasan tahun. Kalau tidak salah 11 tahun, Pak. 11 tahun. Kita kenal Imam Syafi'i kan? Ya. Para ulama dahulu belajar itu puluhan tahun. 10 tahun, 20 tahun. Ya, 20 tahun. Kalau kita cukup setahun. 4 tahun sudah cukup. Ya, sudah merasa berilmu, sudah cukup ilmunya. Para ulama dahulu, Masya Allah. Ya, bertahun-tahun mereka belajar. Jadi menuntut ilmu dibutuhkan 6 hal tersebut. Ya, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan semangat, dibutuhkan ongkos, bekal. Ya, kemudian apa? Belajar dengan ustaz. Jangan belajar sendiri. Belajar otodidak, belajar agama otodidak. Sama seperti belajar kedokteran otodidak lalu buka praktek. Bagaimana, Pak? Malpraktek. Ya. Harus belajar dengan apa? Dengan ustaz. Dan butuh waktu yang panjang. Ya. Ustaz-ustaz yang berdakwah itu, Masya Allah belajarnya, ya. Saya saja belajar itu, pertama kali belajar umur berapa? 40 tahun. Pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang turun kepadanya. Iqra, bacalah. Umur berapa? 40 tahun. Sampai umur 63 tahun turun wahyu. Selama 13 tahun. 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun sampai akhir wahyu yang terakhir turun. Banyak ulama yang ketika umur 40 baru belajar, 50 baru belajar. Yang penting terus belajar. Ya. Saya termasuk yang telat belajar, Pak. Bisa mendatangkan ilmu. Ya. Bahkan pernah dengar orang yang sudah tua, dia menghafal Al-Quran dalam waktu singkat. Bisa. Karena semangatnya. Karena kesungguhannya. Hanya setahun bisa. 2 tahun menghafal Quran 30 juz. Ya.
Ada semangat. Kalau sudah semangat kemudian cinta, maka apapun akan dia hadapi. Wa yahtaju ila fahmin wa ila huduri qalbin. Dan juga menuntut ilmu itu butuh memahami dan membutuhkan hadirnya hati ketika menuntut ilmu. Jadi fokus, ya. Jangan badannya ada di sini, pikirannya melayang-layang di luar, ya. Jadi harus apa? Harus fokus. Qauluhu arba'u masail. Ucapan beliau wajib mempelajari 4 permasalahan, yakni mabahith. Maksudnya adalah 4 pembahasan. Summiyat masailu li'annaha yajibu an yus'al. Dinamakan masail, masalah, pembahasan, karena wajib untuk ditanya dan untuk diperhatikan. Kemudian yang pertama, yang wajib untuk dipelajari al-ula adalah al-ilmu. Yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim adalah al-ilmu. Qauluhu al-ilmu al-muradu bil ilmi huna huwal ilmu syar'i. Ketiga, beliau mengatakan yang wajib untuk dipelajari, dan ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ilmu apa yang dimaksud? Adalah ilmu agama, ilmu yang Allah puji, ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji. Ilmu yang diperintahkan kita untuk belajarnya adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Huwal ilmu syar'i, bukan ilmu tentang duniawi. Ya, ilmu-ilmu umum. Karena ilmu umum sifatnya bisa fardu kifayah atau hukumnya mubah saja. Ya, hukumnya mubah. Tetapi ilmu syar'i maka wajib untuk dipelajari. Mengapa? Li'annahu huwa alladhi yajibu ta'allumuhu. Karena ilmu syar'i itulah yang wajib untuk dipelajari. Wa hadhil masailu yajibu ta'allumuha ala kulli muslimin dzakarin aw unsa, hurrin aw abdin ghaniyin aw faqirin, malikin aw su'lukin. Dan ilmu syar'i ini atau 4 permasalahan ini wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, baik budak maupun merdeka, baik dia kaya maupun miskin, baik dia raja maupun dia rakyat, dia biasa. Semua kalau dia muslim maka wajib untuk mempelajari 4 perkara ini. Gak pandang siapa itu. Wajib. Kalau nggak mengerjakannya maka dia berdosa. Tapi kebanyakan orang yang mau yang menuntut ilmu syar'i orang-orang yang miskin, fakir. Ya, kenapa? Karena orang yang fakir itu dia nggak tersibukkan dengan apa? Dengan hartanya. Ya kan? Nggak punya apa-apa. Sudah. Nah, terkadang orang yang dia punya harta banyak itu sulit untuk menuntut ilmu. Sulit untuk menuntut ilmu. Ya karena disibukkan, harus meninggalkan hartanya, dan juga apa? Pikirannya terisi dengan apa? Duniawi, bisnis, ya kan? Mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Berbeda dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang fakir, yang mereka gampang mudah untuk menuntut ilmu. Makanya kita lihat majelis-majelis ilmu, banyakkan orang yang bermobil atau motor. Ya, motor. Yang adalah menuntut orang alaihi an yata'allama hadhihi masail al-arba. Wa hadha ma yusammihi al-ulama'u bil wajib al-aini. Dan inilah dinamakan oleh para ulama dengan wajib ain, yaitu wajib atas setiap muslim, individu. Wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin minal muslimin. Fa salawatul khamsu ala rijali wa nisa'i wa salatil jama'ati fil masajidi ala rijal. Contohnya salat 5 waktu wajib atas laki-laki dan perempuan. Salat 5 waktu. Dan seseorang tidak bisa
melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu sampai dia mengetahui tentang hukum-hukum sholat 5 waktu. Dan dia tidak bisa mengetahui hukum-hukum sholat 5 waktu kecuali dia menuntut ilmu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, di dalam sholat 5 waktu, dalam sholat itu kan ada apa? Ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, dan ada wajibnya. Syarat, kalau tidak ada, sholatnya nggak sah. Ya, rukunnya juga, kalau nggak ada, sholatnya tidak sah. Kalau yang wajib, kalau lupa, sujud sahwi. Ya, syarat dan rukun. Syarat dan rukun sholat. Kalau syarat itu di luar dari sholat, kalau rukun dan wajib itu di dalam sholat. Nah, syarat sahnya sholat diantaranya apa? Islam, kemudian balik, kemudian berakal, kemudian suci dari hadas besar maupun kecil, badan, tempat pakaian, menutup aurat, ya. Kemudian apa lagi? Menghadap kiblat, dan juga niat, ya, niat itu syarat. Kemudian rukun sholat juga ada di dalam sholat itu. Rukun sholat yang pertama apa? Takbir, qiyam dulu, berdiri. Ya, kalau sholat sunnah boleh duduk. Kalau sholat wajib nggak boleh kecuali dia nggak sanggup berdiri. Kemudian takbiratul ihram. Takbir yang pertama Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar yang pertama. Kemudian Al-Fatihah. Kemudian semua gerakan sholat. Setelah itu gerakan sholat, ya, apa? Ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, ya, semua, ya, gerakan-gerakan sholat itu hukumnya adalah rukun. Bacaannya hukumnya wajib. Termasuk takbiratul intiqal. Takbir perpindahan satu gerakan ke gerakan lain itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, bedanya apa rukun dengan wajib? Nah, ini sudah dipelajari mungkin di kitab fikih, ya. Kalau rukun itu nggak boleh ditinggalkan, kalau tertinggal maka dia harus mendatangkan 1 rakaat. Ya. Adapun kalau wajib ditinggalkan karena lupa, maka tidak perlu dia mendatangkan, ya, yang dia tinggalkan, tapi cukup sujud sahwi. Nah, ini kan perkara-perkara yang penting untuk dipelajari. Gak mungkin kita bisa mengerjakan yang rukun, yang wajib atau syarat-syarat sholat ini kecuali kita belajar. Maka jamaah sekalian, kalau saja dahulu kita nggak belajar, maka sekarang kesempatan kita untuk belajar. Kapan lagi? Umur semakin berkurang, usia semakin bertambah. Dan berharap, ya ketika kita usia sudah tua, kebanyakan sudah pada tua kan, termasuk saya, Pak, ya, termasuk saya. Khotimah. Karena kita dapat di jamaah sekalian banyak anak-anak muda yang dia belajar muda gitu dari kecil, belajar agama, terus di akhirnya dia bosan, nggak mau belajar lagi. La ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, amal-amal soleh, sehingga sampai jarak antara dirinya dengan kematian itu tinggal 1 jengkal. Tinggal satu hasta, ya, dirak. Namun kemudian takdir Allah mendahuluinya. Lalu di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka.
amalan-amalan keburukan, dan dia pun masuk ke dalam neraka. Dahulu dia soleh, tetapi di akhirnya dia tidak soleh. Nah, ini kita khawatirkan. Ya. Namun sebaliknya kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dia sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan penghuni neraka, berbuat dosa setiap hari, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dirah, sampai kemudian jarak antara dirinya dengan kematian itu tinggal satu hasta. Faisbiqu alaihi alkitab, namun ketetapan Allah mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli jannah, lalu di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, fayadkhuluha, dia masuk ke dalam surga. Jadi ketika kita melakukan amal-amal soleh itu jangan merasa bangga, ya, karena kita nggak tahu. Makanya kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan yang menentukan seseorang itu adalah amalan akhir hidupnya. Maka jangan kita menilai kalau ada orang pada masa sekarang itu kan berbuat dosa, iya itu perbuatan dosa lah. Tapi jangan kita vonis dia ahli neraka, tidak. Bisa jadi dia nanti bertobat di akhirnya. Dan jangan kita tertipu dengan kesolehan seseorang. Jangan tertipu dengan kesolehan seseorang, karena bisa jadi di akhir hidupnya berbeda. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup itu tidak pernah aman dari fitnah. Dan Nabi SAW pernah menceritakan kepada kita tentang orang yang membunuh 99 nyawa, di akhir hidupnya bertobat. Tetapi juga Nabi SAW pernah menceritakan tentang kisah Barsesah, ya. Barsesah, orang yang ahli ibadah, berpuasa, menyendiri, ya, tetapi di akhir hidupnya dia menyembah setan. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tetap berdoa, tetap berusaha ya untuk menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan keistiqomahan sampai akhir hidup kita. Kemudian kata beliau, qala yajibu alaina wa lam yaqul yajibu ala ba'dina, wajib atas kita, dan beliau tidak mengatakan wajib atas sebagian kita. Wa inna ma qala yajibu alaina, yani ma'syaral muslimin, fa hadha min al-ilmi alladhi yajibu ta'allumuhu alal a'yan li anal ilma ala qismain. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya ilmu itu ada yang wajib dipelajari oleh setiap individu, dan ini tidak boleh ditinggalkan, yaitu wajib ain. Di antaranya adalah wa huwa ma la yastaqimu dinu illa bihi, yaitu sesuatu yang agama itu tidak akan tegak dengannya. Mithlu arkanil Islam, seperti rukun Islam. Ya, rukun Islam ada 5, dimulai dari mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kalau penjabarannya saja, masya Allah, 2 kalimat syahadat la ilaha illallah, wah ini sangat panjang, mencakup seluruh aspek tauhid, ilmu tauhid. Keutamaannya, lihatlah keutamaannya, sehingga kita akan terus semangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaannya sangat besar di sisi Allah, ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, li'anna ta'alluma makna syahadataini innama huwa ta'allum al-aqidah. Mempelajari makna 2 kalimat syahadat ini mempelajari akidah. Bita'allumil muslim al-aqidah min ajlil amali biha. Seorang muslim dia mempelajari akidah tujuannya untuk beramal. Wa ta'allamu ma yudaduha min ajli an yatajannabaha. Dan dia mempelajari lawan dari akidah, yaitu kesyirikan misalnya, untuk menjauhinya. Hada madmunus syahadataini. Ini kandungan dari dua
kalimat syahadat. Jadi mempelajari tauhid dan mempelajari lawan dari tauhid apa? Syirik. Kesyirikan dengan bermacam-macamnya. Ya, ini sangat banyak supaya kita bisa menjauhi kesyirikan. Karena banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh ke dalam kesyirikan dan dia tidak tahu bahwasanya itu kesyirikan, terutama syirik-syirik kecil. Bahkan banyak juga yang terjerumus dalam syirik besar. Banyak, ya. Belum nanti rukun iman, mempelajari rukun iman yang wajib, sampai membahas tentang masalah takdir yang mungkin berat, masalah takdir itu atau kunci pembuka rezeki. Ini yang jarang diamalkan oleh kebanyakan orang. Allah dalam Al-Quran sudah banyak menjelaskan tentang kunci untuk membuka rezeki, mendapatkan rezeki, dan juga Nabi SAW. Ya. Tapi kebanyakan kita itu apa? Mengandalkan diri sendiri dengan apa? Dengan kerja keras, gitu kan. Coba lihat orang-orang Arab, Pak. Orang Arab itu mereka makmur, tapi hidupnya santai. Yang tidak disangka. Ya, jadi kalaupun kita sudah pensiun, sudah menganggur, jangan takut, rezeki pasti Allah berikan. Sudah enggak ada apa pendapatan bulanan. Kalau pendapatan bulanan ini kan bisa disangka. Ya, padahal rezeki dari Allah yang tidak disangka itu banyak. Itu banyak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah agak siang. Mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ya. Barangkali ada yang bertanya sebelum kita lihada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.